Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi taman siswa. Video ini saya buat untuk menyelesaikan nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah Sejarah Indonesia 3. Perkenalkan, nama saya Patricia, NIM 1905156212. Nah, sebelum itu, apakah teman-teman mengetahui apa itu taman siswa? Kalau belum, simak penjelasan dari saya ya. Taman siswa. Taman siswa ini bisa kita artikan sebagai taman yang berarti tempat bermain dan belajar, serta siswa yang berarti murid, di mana sekolah taman siswa ini diperuntukkan sebagai pedoman untuk guru-guru dan bagi anak-anak dalam menuntut pendidikan dengan baik. Sejarah berdirinya taman siswa ini didirikan pada tanggal 3 Juli 1922, di mana taman siswa berada atau terletak di daerah istimewa Yogyakarta sebagai penggerak non-kooperatif di bidang pendidikan pada masa Hindia Belanda. Pada waktu itu, pertama kalinya sekolah ini didirikan. Taman siswa diberi nama National Onder Instituut Taman Siswa, dan sekarang berubah menjadi Taman Siswa. Gerakan ini sebagai gagasan Ki Hajar Dewantara bersama dengan teman-temannya dalam memperbaiki pendidikan pada saat itu. Taman siswa ini tidak lepas dari lingkungan sosio-historis pada tahun 1900 sampai 1942, di mana pemerintah Belanda menerapkan politik etis, terutama pada bidang edukasi. Pada jajahannya, yaitu bangsa Indonesia, di mana upaya pemberdayaan dan perbaikan kualitas hidup rakyat yang dijajah dididik melewati edukasi atau sekolah. Taman siswa juga mendapat banyak reaksi dari banyak pihak, terutama pada guru-guru di sekolah kolonial, di mana pada saat itu guru-guru menentang pembentukan organisasi ini karena taman siswa disebut sebagai sekolah komunis. Hal itu sangat membuat organisasi ini semakin ingin berdiri, di mana tujuan awal taman siswa adalah sebagai organisasi pendidikan yang berpihak kepada masyarakat pada masa itu. Pada waktu itu, pemerintahan Belanda masih menguasai bidang pendidikan anak-anak. Hal-hal yang melatar belakangi pembentukan taman siswa ini, yang pertama, rakyat Indonesia tidak boleh bersekolah. Dan yang kedua, kalangan bangsawan serta anak raja yang hanya boleh menuntut ilmu di sekolah kolonial. Yang ketiga, pendidikan yang berguna bagi bangsa Indonesia agar mereka terlepas dari jajahan Belanda. Maka dari itu, semua rakyat Indonesia sangat membutuhkan pendidikan. Untuk mengenalkan pendidikan, dibentuklah taman siswa ini. Taman siswa ini menjadi tempat di mana anak-anak bisa menuntut ilmunya dengan baik. Begitu juga taman siswa berkembang menjadi Taman Indira sebagai sekolah untuk taman kanak-kanak
dan perguruan tinggi Sarjawiyata sebagai taman siswa. Pendiri organisasi taman siswa yaitu Raden Mas Soehardi Sodjaningrat atau yang kita kenal dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau ini dinobatkan sebagai pahlawan serta tokoh bangsawan yang pada waktu itu mencetuskan organisasi pendidikan pertama di Indonesia. Beliau juga dulu menjadi seorang wartawan dan aktif pada dunia politik yang dikenal sebagai sosok bangsawan yang memiliki pemikiran jauh ke depan, serta beliau aktif dalam menuliskan buku yang memiliki unsur-unsur budaya yang sangat tinggi, dan beliau termotivasi untuk sekolah di Belanda. Pada tahun 1919, setelah Ki Hajar Dewantara pulang dari Belanda menyelesaikan studinya, ia bersama teman-temannya yaitu kumpulan paguyuban Sloso Kliwon, mereka berkumpul di halaman rumahnya di mana sekarang halaman rumah itu menjadi pendopo Taman Siswa di Yogyakarta. Pertemuan yang mereka adakan sangat rutin, di mana mereka ingin sekali membuat organisasi Taman Siswa ini berdiri. Ki Hajar Dewantara pun ditunjuk sebagai pemimpin bagian pendidikan anak-anak dan remaja, serta temannya Ki Ageng Suryomentram ditunjuk sebagai bagian pemimpin bagi pendidik usia dewasa. Sistem pendidikan pada organisasi Taman Siswa ini, yang pertama ada sistem emong. Emong ini yang kita tahu sebagai arti dari asuhan. Dalam bahasa Jawa, emong berarti asuhan. Sistem emong ini menempatkan guru sebagai fungsi orang tua, dan juga guru sebagai tukang pamong dan sebagai pendidik yang berfungsi sebagai pengarah pada saat mereka bersekolah. Tugas guru yang biasanya memberikan perintah atau paksaan kepada muridnya tidak digunakan di Taman Siswa ini, di mana tugas guru di sini adalah untuk memberikan bimbingan dan membantu anak bertumbuh serta berkembang menurut bakat dan potensinya. Yang kedua, ada Trisentra, di mana sistem ini merujuk pada miniatur 3 alam. Yang pertama asrama atau keluarga, yang kedua sekolah, dan tempat pergaulan putra-putri atau rumah. Unsur 3 alam ini yaitu sebagai pusat pembentukan jiwa anak-anak. Pokok pikiran dalam sistem ini adalah sebagai pedoman dalam kelembagaan perguruan tinggi Taman Siswa, hingga dalam pelaksanaannya Taman Siswa ini mencerminkan suasana dari ketiga alam tersebut yang dapat mempengaruhi kemajuan pendidikan anak-anak. Yang ketiga, ada sistem kebudayaan nasional. Ki Hajar Dewantara menciptakan sejumlah istilah atau kosakata Jawa kuno untuk dipakai di lingkungan Taman Siswa. Karena pada saat pemerintahan Hindia Belanda, mereka sangat menerapkan
sistem pendidikan yang berwatak budaya Belanda, sehingga pengaruhnya bagi bangsa Indonesia yaitu bahasa Belanda yang cukup mempengaruhinya. Adapun semboyan untuk guru-guru taman siswa, yaitu pada saat berdirinya Ki Hajar Dewantara setelah berakhirnya politik lewat Indis Party dalam memperjuangkan hak-hak Bumiputra, dia mengeluarkan prinsip dasar dalam pendidikan taman siswa yang menjadi pedoman bagi guru-guru yang dikenal dengan Patra Triloka. Patra Triloka ini memiliki unsur-unsur pendidikan karakter dan sebagai semboyan untuk para guru mengajar di taman siswa. Pendidikan karakter di taman siswa ini tidak luput bagaimana mengajarkan anak-anak pentingnya bertanggung jawab, gotong royong, kasih sayang, serta menghormati yang lebih tua, serta cinta tanah air. Pendidikan ini dapat dibekali oleh 3 semboyan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarsa Sungtulada, yang di depan memberi teladan. Dari kalimat ini, kata tulada dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai teladan. Jadi, pendidikan taman siswa ini mengupayakan didikan dan bimbingan para muridnya menjadi seorang pemimpin, karena biasanya seorang pemimpin akan memberikan teladan yang baik dan harus menjadi panutan. Yang kedua, ada Ingmadio Mangunkarsa, yang di tengah membangun kemauan atau inisiatif, di mana kata mangun dan karso atau karsa dalam bahasa Indonesianya diartikan menjadi bangun atau membangun, sedangkan karsa yang diartikan sebagai niat, kemauan, atau inisiatif. Yang ketiga, ada Tut Wuri Handayani, yang artinya dari belakang mendukung. Dalam hal ini, Handayani diartikan atau dimaksud dengan dorongan. Pada organisasi taman siswa ini, bimbingan guru kepada muridnya sangat diperlukan. Dengan memberikan dorongan semangat, arahan, serta bimbingan bisa membuat pendidikan di Indonesia pada saat itu menjadi maju. Ini contoh atau gambaran dari sekolah taman siswa yang ada di Yogyakarta. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai organisasi taman siswa ini. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya berikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa.